Baiklah, saat ini saya akan mengajarkan tentang materi psikologi perkembangan, yaitu bab 4 tentang masa perkembangan dalam kandungan. Sebelum kita lanjut dengan materinya, apa sih itu masa perkembangan? Masa perkembangan dalam kandungan. Masa perkembangan dalam kandungan itu merupakan aktivitas yang dilakukan selama janin berada dalam kandungan. Jadi memiliki tahap-tahap atau proses-proses yang kita ketahui bersama bahwa janin dalam kandungan itu memiliki waktu dalam kandungannya sekitar 9 sampai 10 bulan. Jadi melewati berbagai semester. Jadi di sini tidak langsung menjadi seperti lahir. Ini melewati berbagai proses yang ada. Dan proses yang pertama terjadi yaitu pada minggu kedua, di mana pada minggu kedua pada minggu kedua yaitu awal mula proses pembuahan, di mana di sini dimulainya proses pembuahan sekitar 12 sampai 24 jam setelah sperma mampu menembusnya. Jadi sel telur dibuahi pada 12 sampai 24 jam kemudian setelah sperma mampu menembusnya. Jadi di sini terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma. Selanjutnya, pada minggu yang setelah beberapa hari, sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah menjadi beberapa sel, melewati tuba falopi dan masuk ke dinding rahim. Jadi setelah beberapa hari kemudian, sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah menjadi beberapa sel melalui tuba falopi dan masuk ke dinding rahim. Selanjutnya pada minggu berikutnya, yakni pada minggu keempat, sel tersebut akan berbentuk seperti embrio. Jadi pada minggu keempat ini, sel yang telah dibuahi itu menjadi berbentuk seperti embrio atau bulat. Jadi embrio itu terjadi pada minggu keempat. Selanjutnya pada minggu yang kelima, sistem peredaran darah mulai terbentuk. Jantung kecil akan mulai berdetak. Jadi pada minggu kelima, peredaran darah mulai terbentuk dan jantung kecil mulai berdetak. Jadi pada minggu kelima itu jantung mulai ada. Jadi mulai ada detakan jantung dari dari janin tersebut. Selanjutnya pada minggu yang ke-6 pada minggu ke-6 ini yaitu hidung, mulut, dan telinga bayi mulai terbentuk dan usus serta otak mulai berkembang. Jadi di sini pencernaan seperti hidung, mulut, dan telinga, organ-organ seperti hidung, mulut, dan telinga bayi mulai terbentuk dan usus serta otak mulai berkembang. Jadi hidung, mulut, dan telinga bayi terbentuk dan usus serta otak mulai berkembang itu pada minggu yang ke-6. Jadi kita ingat ya, pada minggu ke-6 itu hidung, mulut, telinga bayi, dan usus serta otak mulai berkembang pada minggu ke-6. Selanjutnya pada minggu ke-7, bayi masih memiliki ekor. Tetapi ekor di sini bukan ekor binatang atau apa, tetapi ekor di sini yaitu di mana tangan dan kaki mulai menonjol sedikit. Nah, di ekor itu kaki mulai terlihat. Jadi pada minggu ke-7 ini bentuk kaki mulai menonjol walaupun hanya berbentuk seperti ekor. Selanjutnya pada minggu ke-8 saluran pernafasan mulai terbentuk dari kerongkongan hingga paru-paru yang sudah mulai terbentuk. Jadi pada minggu ke-8 saluran pernapasan mulai terbentuk dari kerongkongan hingga paru-paru yang sudah mulai terbentuk. Selanjutnya pada minggu ke-9 dalam perkembangan janin sudah mulai terbentuk sempurna. Telinga sudah mulai ada walaupun masih kecil. Jadi pada minggu ke-9 ini telinga sudah ada, tetapi masih berukuran kecil.
Selanjutnya, pada minggu ke-10 yaitu jari-jari sudah mulai terbentuk. Kuku juga mulai terbentuk. Jadi, pada minggu ke-10 ini sudah mulai ada jari dan kuku. Jari-jari dan kuku di sini sudah mulai terbentuk pada minggu ke-10. Selanjutnya, pada minggu ke-11, janin hampir sepenuhnya terbentuk, menendang, meregangkan, dan bahkan cegukan saat diafragma berkembang meskipun belum bisa merasakan aktivitas apapun. Jadi, pada minggu ke-11 ini, janin sudah mulai sempurna terbentuk, dan sudah ada aktivitas yang dilakukan oleh janin tersebut seperti menendang, meregakkan, dan bagai cegukan. Tetapi di sini ibu belum merasakan apapun. Jadi walaupun bayi sudah mulai menendang pada minggu ke-11 ini, tetapi belum ada aktivitas yang sampai membuat ibu itu merasa terganggu. Selanjutnya, pada minggu ke-12, jari-jari bayi sudah dapat membuka dan menutup. Jadi, pada minggu ke-12 ini, jari-jari pada bayi sudah dapat membuka dan menutup. Selanjutnya, pada minggu ke-13, sidik jari mulai terbentuk, organ juga terlihat jelas dan kulitnya. Jadi, pada minggu ke-13 ini sudah mulai ada sidik jari yang terbentuk dan organ juga terlihat jelas dan kulitnya. Jadi, pada minggu ke-13 ini, organ serta kulit sudah mulai kelihatan. Jadi, minggu ke-13 ini sudah lebih mendekati pada saat dia akan lahir, karena ini sudah mulai perkembangannya sudah mulai sempurna. Dan pada minggu ke-14 ini yaitu otak bayi mulai aktif, ginjal sudah mulai bekerja. Saat di USG mungkin Anda dapat melihat dia menghisap jempolnya. Jadi di sini otak bayi sudah mulai aktif. Jadi bayi sudah bisa berpikir di dalam kandungan ibunya, dia sudah berpikir dan sudah mulai ada ginjal yang bekerja. Dan yang perlu diketahui, kalau kita pergi ke dokter dan USG, maka kita dapat melihat bahwa bayi tersebut sudah mulai menghisap jempolnya. Dan itu terjadi pada minggu ke-14. Jadi pada minggu ke-14 ini sudah mulai terlihat. Dan selanjutnya pada minggu ke-15, kelopak mata masih tertutup. Jadi kelopak mata di sini masih tertutup, tapi janin sudah bisa merasakan cahaya. Minggu ini jenis kelamin sudah bisa diketahui. Jadi pada minggu ke-15 ini, walaupun mata masih tertutup, tetapi bayi sudah bisa merasakan cahaya. Dan jenis kelamin pun sudah kita bisa ketahui. Jadi kita bisa pergi ke dokter kandungan dan memeriksakan kandungan, dan kita dapat mengetahui jenis kelamin dari bayi tersebut. Selanjutnya pada minggu ke-16, di sini kulit kepala janin sudah mulai terbentuk. Anda mulai merasakan tendangan janin. Jadi di sini ibu dari janin tersebut sudah mulai merasakan tendangan dari janin. Kalau pada beberapa minggu yang lalu kan belum bisa, bayi sudah mulai menendang, tetapi ibu belum bisa merasakan tendangan dari janin tersebut. Tetapi di sini ibu sudah mulai merasakan bagaimana tendangan dari janin tersebut. Jadi keaktifan dari janin tersebut sudah mulai ada pada minggu ke-16. Selanjutnya, pada minggu ke-17, bayi mulai kuat dan tali pusar juga semakin tebal dan kuat. Jadi, tulang bayi mulai kuat. Jadi di sini tulangnya sudah mulai kuat dan sudah tidak lama lagi untuk keluar dari rahim seorang ibu ini. Dan tali pusar juga semakin tebal dan kuat. Yang kita perlu ketahui, tali pusar itu merupakan tempat untuk bayi bernafas, dan itu terlekatkan dengan pusat dari seorang ibu. Jadi di tali pusar ini bayi dapat bernafas dengan bebas. Pada minggu ke-18, gerakan janin mulai terasa. Jadi pada minggu ke-18 ini, kalau kita hitung-hitung itu kalau minggu ke-18 itu sudah berkisar sekitar hampir 5 bulan, gerakan janin mulai terbentuk
gerakan janin mulai terbentuk. Jadi di sini dianjurkan oleh ibu-ibu untuk dapat menyanyikan lagu-lagu karena di sini bayi sudah mulai mendengar dan sudah bisa merasakan apapun yang dilakukan. Dan selanjutnya, pada minggu selanjutnya, setelah beberapa minggu yang lewat, minggu ke-20, janin sudah mulai bisa menelan. Jadi apapun yang dimakan oleh seorang ibu, janin tersebut dapat merasakannya. Dan pada minggu ke-21, tendangan janin akan mulai terasa. Jadi semakin hari pergerakan di dalam perut itu semakin terasa. Kadang-kadang ibu hamil tersebut dapat merasakan kesakitan karena tendangan dari janin tersebut. Dan selanjutnya, pada minggu ke-22, bibir dan alis sudah mulai terlihat seperti miniatur janin siap lahir. Jadi di sini sudah ada bibir dan alis. Jadi pada minggu ke-22 ini sudah terlihat seperti sempurna, atau di sini dikatakan seperti miniatur janin siap lahir. Jadi janin di sini sudah terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya, pada minggu yang ke-23, pada minggu ke-23 ini telinga janin sudah mengenali suara. Jadi di sini waktunya untuk ibu bercerita dengan bayi tersebut. Jadi di sini mulai bayi mendengarkan, oh ternyata ini mama saya, ini bapak saya, dan sebagainya. Karena walaupun dia masih dalam perut, tetapi dia sudah bisa mengenali suara dari orang yang berbicara di dekat perut dari ibunya. Selanjutnya, pada minggu ke-24, bayi sudah tumbuh lebih panjang namun kulit masih halus. Jadi di sini ukuran dari bayi tersebut mulai lebih panjang, tetapi kulit masih halus. Jadi kulit di sini masih halus-halusnya. Jadi tidak boleh. Jadi bayi di sini masih beberapa tahap lagi sebelum dia keluar. Selanjutnya pada minggu ke-25, rambut mulai terbentuk pada minggu ke-25 ini. Jadi pada minggu ke-25 ini rambut mulai terbentuk, tetapi kita ketahui banyak bayi-bayi yang lahir tidak memiliki rambut. Itu hanya bagaimana cara dari orang tua saat memakan makanan yang bergizi atau tidak, sehingga mempengaruhi rambut dari bayi tersebut apa akan tumbuh ataupun tidak, atau ada beberapa bayi yang nanti bertumbuh rambut saat dia lahir. Selanjutnya pada minggu ke-26, janin menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Hal ini membantu mengembangkan kinerja paru-parunya. Jadi di sini dia sudah mulai menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Cairan ketuban itu merupakan cairan yang akan dikeluarkan pada saat dia akan melahirkan. Jadi ketika sudah keluar ketuban, maka janin tersebut sudah siap dilahirkan atau akan lahir dengan sendirinya. Selanjutnya, pada minggu ke-27, janin tidur dengan waktu teratur. Tetapi di sini paru-paru belum sempurna, namun sudah bisa berfungsi di luar rahim dengan bantuan medis. Jadi di sini paru-paru belum sempurna tetapi sudah bisa berfungsi di luar rahim dengan bantuan dari medis. Jadi harus ada bantuan. Jadi di sini ibu harus banyak konsultasikan ke dokter kandungan. Selanjutnya pada minggu ke-8, janin sudah bisa merasakan cahaya. Ia sudah bisa berkedip dan bulu mata sudah mulai tumbuh. Jadi perkembangan tersebut sudah bisa terjadi pada minggu ke-28. Jadi di sini bayi sudah bisa merasakan cahaya dan matanya sudah bisa berkedip. Selanjutnya, pada minggu ke-29, otot dan paru-paru lebih berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Dan juga kepala tumbuh memberi ruang otak yang sedang berkembang. Jadi di sini otot dan paru-paru lebih berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Kepala tumbuh memberi ruang otak yang sedang berkembang. Jadi di sini terjadi pada minggu yang ke-29. Selanjutnya pada minggu yang ke-30, di mana
Janin dikelilingi oleh 0,5 liter atau setengah liter cairan ketuban dan sedikit aktif. Jadi pada minggu ke-30 ini atau sekitar 7 menginjak 8 bulan, janin sudah bisa memutar dan sebagainya. Kemudian pada minggu ke-32 yaitu pas 8 bulan, berat janin pada minggu ini akan terus bertambah. Jadi berat dari janin tersebut kalau pada usia 8 bulan harus normalnya yaitu 1,7 kg dan panjangnya 42,4 cm. Nah, itu pada 8 bulan perkembangannya mulai diketahui. Maksudnya mulai diukur. Dan selanjutnya pada minggu ke-33 tulang tengkorak janin belum sepenuhnya menyatu. Jadi pada minggu ke-33 ini tulang tengkorak pada janin belum sepenuhnya menyatu. Jadi tulang tengkoraknya masih terpisah. Selanjutnya minggu ke-34 saraf pusat janin sudah semakin matang, begitu juga dengan paru-parunya. Paru-parunya lahir mulai dari minggu ini. Umumnya tidak memiliki masalah kesehatan serius dalam jangka panjang. Jadi pada minggu ke-34 sebenarnya itu belum 9 bulan tetapi sudah bisa dilahirkan karena ketika dilihat semua organ dalam tubuhnya sudah bagus dan sudah bisa dilahirkan. Dan ketika beratnya sudah cukup maka sudah bisa dilahirkan. Tetapi dilahirkan di sini kalau belum tepat pada waktunya pasti harus disesar. Selanjutnya kita lanjut pada perkembangan bayi yang normal. Pada minggu yang ke-35 ginjal dan hati sudah mulai berfungsi secara penuh. Jadi di sini walaupun dia dalam perut tetapi organ-organnya sudah mulai berfungsi seperti ginjal dan hati. Dan itu terjadi pada minggu ke-35. Selanjutnya pada minggu ke-36 janin bisa tumbuh 1 ons per hari. Lemak yang menutupi kulit juga mulai berkurang. Jadi lemak yang menutupi kulit dari bayi tersebut sudah mulai berkurang dan sudah mulai tumbuh sekitar 1 ons per hari. Jadi pada usia kandungan 9 bulan itu diperkirakan beratnya sudah mencapai 2,7 kg dan panjangnya 47 cm. Nah, kalau itu sudah lewat dari bayi yang dikatakan kelahirannya normal, karena kita ketahui bersama kalau bayi yang kelahirannya tidak normal itu ukurannya atau besarnya berat badannya yaitu 2,5 kg ke bawah dan panjangnya itu 45 cm ke bawah. Itu bisa dikatakan tidak normal. Dan selanjutnya pada minggu selanjutnya 2 minggu ke depan paru-paru dan otak mulai sepenuhnya bekerja dan sudah siap untuk keluar. Dan pada minggu ke-38 merupakan di mana janin sudah bertumbuh dengan sempurna. Lemak di kulit juga mulai hilang. Jadi di sini lemak di kulit sudah hilang dan selanjutnya pada minggu ke-39 janin siap dilahirkan. Biasanya posisi kepala janin sudah mulai terbalik. Jadi kita ketahui bersama kalau melahirkan seorang bayi itu yang pertama kali keluar itu yaitu kepala. Jadi posisi kepala ini pada minggu ke-39 sudah tepat pada posisinya, yaitu kepala sudah berada di bawah. Jadi pada minggu ke-39 ini janin siap dilahirkan. Dan ketika akan melahirkan normal, minggu ke-40 juga merupakan saat dimana bayi siap dilahirkan. Jadi minggu ke-40 ini yaitu memasuki 10 bulan dalam perut. Jadi di sini panjangnya sudah 3,4 kg, beratnya sudah 3,4 kg dan panjangnya sudah 50 cm. Dan selanjutnya pada minggu yang ke-40 ini bayi sudah bisa dilahirkan dan sudah mulai bisa melihat bumi, dan dari situ mulai muncul perkembangan baru, di mana di situ mulai dia merasakan dunia luar. Kalau dulu dia hanya
bisa merasakan apa yang ada di dalam perut dari ibunya, tetapi sekarang bayi sudah bisa merasakan apapun yang ada di luar tanpa bantuan. Kalau dulu hanya bantuan dari ibunya, tetapi sekarang dia bisa melihatnya dengan sendiri. Sekian materi saya dan terima kasih.